Welcome! Yang belum, yuk subscribe dan tekan tombol lonceng ya. Kali ini topik pembelajaran kita ialah paper space atau layout. Tujuan pembelajaran bisa menjelaskan perbedaan model space dan paper space dalam AutoCAD, bisa mengatur halaman layout sebagaimana perlunya, bisa menyisipkan etiket atau title block ke dalam layout, bisa mengelola viewport dalam layout, serta bisa mengembangkan desain untuk dicetak sesuai kebutuhan. Now, let's get started. Suatu model terdiri dari objek-objek geometri. Ini dirancang dan dibangun dalam ruang 3 dimensi yang disebut sebagai model space. Nah, tata letak final terhadap tampakan dan anotasi spesifik dari model tersebut ini ditempatkan dalam wadah 2 dimensi seperti kertas yang disebut sebagai paper space atau layout. Ketika menggunakan layout untuk mempersiapkan gambar sebagai output, prosedur pada umumnya ialah: pertama, rancang bangun modelnya dalam model space. Kedua, inisialisasi layout. Misalnya layout 1. Ini saya klik. Atur halaman layout. Pilih File, Pixelart Manager. Klik Modify. Di sini atur misalnya output device atau printer plotter. Nah, karena saya mau mencetak ke PDF, jadi saya pilih Foxit Phantom PDF Printer. Atur paper size-nya, atur output scale-nya atau plot scale, dan drawing orientation. Jika sudah diatur sesuai kebutuhan, bisa tekan enter. Nah, di sini klik close. Ketiga, sisipkan etiket atau title block ke dalam layout bila perlu. Title block bisa diambil dari bawaan program AutoCAD, bisa juga buat sendiri. Cara menyisipkan title block yang sudah ada ialah klik Insert Block, icon yang biasanya paling kiri. Klik More Options. Klik Browse. Tentukan lokasi dan file blocknya. Enter atau Open. Tentukan titik sisipnya, insertion point, dalam hal ini origin 0,0,0. Scale jika perlu, dalam hal ini skalanya 100% ya, 1. Semuanya sama. Rotation, block unit, dan lain-lain jika perlu. Nah, ini saya biarkan aja, termasuk ini tidak saya centang sehingga dia tetap sebagai satu kesatuan blok yang utuh, tidak terpecah-pecahkan ya. Kemudian oke. Nah, isi atribut yang diminta seperlunya. Nah, misalnya seperti ini, keterangan ya, diperiksa oleh siapa, digambar oleh siapa, skala gambarnya berapa banding berapa ya, judul gambarnya apa. Nah, ini diisi seperlunya. Kemudian jika sudah, klik OK. Dah selesai. Inilah dia title blocknya. Kelihatan? Atau etiket ya. Keempat, definisikan viewport untuk ditempatkan di atas layout. Viewport adalah objek portal yang menampilkan tampakan dengan setting tertentu. Seperti ini. Ini viewport. Kemudian, bisa tampil beberapa portal tampakan terpisah dalam waktu bersamaan atau pada kertas yang sama. Jika otomatis seperti ini dan tidak diinginkan, maka boleh dihapus saja. Caranya, klik viewport, tekan tombol delete. Dah terhapus.
Kemudian untuk menambahkan viewport baru standar, caranya klik view, viewports, new viewports. Atur orientasi, klik 3 right misalnya ya. Atur juga tampak 2 dimensi, 3 dimensi, visualisasi untuk tiap viewport. Misalnya ini saya buat 3 dimensi. Untuk kiri atas saya buat view SW isometric dengan visual style shaded. Kiri bawah kita buat view-nya front, visual style-nya hidden. Sedang yang kanan kita buat top, visual style-nya wireframe. Sudah? Kalau sudah selesai, klik OK. Nah, di sini pada prom yang tampil, specify first corner or fit. Nah, ini option fit ya. Nah, kita buat aja fit. Jadi dia dipaskan ke batas pencetakan ya. Jadi tekan enter saja karena opsi fit adalah nilai default, nilai standar. Jadi tak payah-payah ketik F, cukup tekan enter. Oke, seperti ini dia jadinya viewport right kita, 3 right ya. Kelima, tambahkan dan atur hal-hal lainnya sesuai kebutuhan. Misalkan mau diatur fokus objek pada tiap viewport. Double klik untuk mengaktifkan model space di viewport tertentu di layout seperti ini. Kemudian bisa kita mainkan, misalnya kita zoom, kemudian kita pan, nah kayak begini. Terus yang sebelah kanan juga ya, kita klik, ini kita zoom, kemudian kita pan. Nah, kalau sudah selesai, double klik di luar untuk kembali ke paper space layout. Misalkan lagi, batas viewport tidak boleh ikut dicetak. Jadi, kita buat layer baru khusus untuk viewport. Caranya, klik layer properties, lalu klik new layer. Kita buat namanya misalnya viewports. Kemudian ini kita off kan biar dia tidak ikut dicetak ya. Jadi kita matikan lampunya seperti ini, off. Kita close. Lalu kita pilih ketiga viewport kita seperti ini. Lalu kita pindahkan, karena sebelumnya di layer yang lain, kita pindahkan ke layer viewport. Ini dia yang di bawah. Kita klik saja si viewport ini. Nah, ini akan terlihat ya bahwasanya sudah dipindahkan ke layer yang di off kan sudah di off kan tadi supaya nggak ikut tercetak. Kita close. Nah, seperti ini. Misalkan lagi kita tambahkan teks. Jadi dari annotate pilih multi line text. Pada prom yang tampil specify first corner, klik aja di sini. Seperti ini. Size-nya kita buat 3. Jadi 3, enter. Kita ketiklah tampak barat daya. Kemudian ini kita kopikan CP. Di sini base point-nya, di sini tujuan kita, dan juga di sini. Kemudian kita escape. Nah, ini kita double klik. Kita mau edit. Ini adalah tampak atas. Seperti itu, kita oke. Kemudian ini juga kita double klik. Kita edit ya. Nah, ini adalah tampak depan. Kita oke. Ya, seperti ini. Pada akhirnya, cetaklah layoutnya. Jadi file, plot atau Ctrl P,
Nah, seperti ini ya, karena saya mau mencetak ke PDF ya, dalam bentuk PDF seperti ini. Kalau mau diatur lagi silahkan sesuai kebutuhan. Nah, dalam hal ini saya biarkan seperti ini, langsung saya oke. Simpannya, tentukan lokasi dan nama file, langsung saya save. Nah, jadinya seperti ini. Selesai. Gimana materi pembelajaran kali ini? Mudah kan? Sekarang kerjakan tugas mandiri di e-learning STMIC Logika. Kalau ada pertanyaan atau mau berdiskusi, komen di video ini ya. Referensi menggunakan buku AutoCAD STMIC Logika. Jangan lupa like dan share video ini. Sebarluaskanlah, karena ilmu itu dibagikan, bukan digenggam. Thank you and see you again. Channel Tasur, semua jadi mudah.